Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Assalamualaikum guys, halo YouTube yang ada di sekian video. Welcome back to my channel. Kali ini saya sedang di rumah Arafah ya. Kalau nama lengkapnya gimana? Arafah Khairul Rasyid. Arafah Khairul Rasyid. Kalau pelafalan Arabnya? Arafah Khairul Rasyid. Oke, saya pengen tanya-tanya nih. Ya seperti biasa gitu, kita roadshow sambil ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu. Kesibukannya selama ini di rumah liburan itu seperti apa aja? Nggak banyak kok. Jelasin dong. Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi atau gimana? Ya bangun tidur paling sarapan, kadang bantu gitu, terus mainan HP gitu. Kalau ngantuk ya tidur. Gitu aja. Sampai duhur bangun sholat. Habis itu kadang ya mancing. Mancingnya sendiri apa sama teman? Sendiri Bina. Masa? Lantai mana mancing? Di depan situ. Deket banget berarti. Iya. Pernah dapat enggak? Pernah. Oh pernah. Tadi dapat. Oh tadi dapat. Iya. Dapat apa? Ikan betik. Oh. Udah sering mancing atau emang berapa? Udah sering. Udah sering. Ya dapat terus gitu. Ya. Kok mantep. Kok mantep itu? Kamu mancingnya sendiri terus atau biasanya juga ditemenin siapa gitu? Kadang sama saudara kalau di rumah yang Matesih. Oh, berarti ada Matesih juga. Iya. Kadang sama temen juga. Kalau pas di Matesih itu deket sama Aziz enggak? Aziz Firdaus. Aziz beda. Kalau Firdaus tuh Jumantono yang Jumantono. Aziz Bekasi itu katanya juga Matesih. Iya, kalau itu, yang saya maksud yang itu. Enggak tahu. Enggak tahu juga. Kalau sama Mujadid. Ya enggak tahu. Khairul. Enggak tahu kok. Ada Surya. Enggak tahu semua. Ya udah enggak apa-apa. Lanjut lagi nih. Kalau di rumah kan tadi jelas membantu orang tua juga gitu. Kalau kegiatan yang membantu orang tuanya itu seperti apa aja? Jemurin pakaian, ngepel. Nyuci juga enggak? Kalau di Purpeskas nyuci sendiri nih. Pakai mesin cuci. Oh, pakai mesin cuci kan di sini. Ya enggak apa-apa. Terus lanjutin dulu aja, ngepel terus apa lagi? Kadang nyuci piring juga. Terus apa lagi? Udah ada pertanyaan belum buat saya? Nope. Kak Faris ke rumah siapa aja? Rumah siapa aja ya? Hampir semua santri di Jawa Tengah nih. Sudah gitu. Jadi yang awalnya dari kakeknya Lintang gitu di Wates, habis di Wates si Daud di Sleman, Jogja, habis itu ke Kali Orang itu ke Fauzan Mustafa, tapi aku udah sampai desanya itu dia di WA off terus gitu. Jadi aku bingung ini mau nanyain, dia juga nggak banyak nggak kenal, terus desanya mungkin malah bisa salah jauh gitu. Akhirnya saya ya nungguin online sambil ke tempat wisata tadi yang dekat dengan desanya si Fauzan Mustafa gitu. Lah ternyata sampai saya bosen di tempat wisata itu nggak online juga. Akhirnya saya lanjut ke Magelang tempatnya Akil Fakhri. Habis ke tempatnya Akil Fakhri, ke tempatnya Fauzan itu Kendal. Habis itu malamnya diajak sama Pak Fauzan itu ke tempatnya Nadim, terus besoknya ke tempatnya Nabil, habis itu ke Iqbal. Nah, terus habis Iqbal ke Hakim sama tadi siapa? VI, terus Fauzi sama si Danis. Habis sama si Danis terus Aska sama Saifuddin, terus Arkan, kamu. Nah ini banyak banget ya.
Saya kok bisa hafal. Kemarin ada santri yang tanya gitu juga, tapi saya nggak bisa jelasin sehafal itu. Ini kebetulan nggak tahu kenapa. Nah mungkin ada pertanyaan lagi atau jawabannya kurang ada yang kurang gitu. Udah. Nah terus ketika saya pengen bertanya sih yang awal dulu, pertanyaan awalnya itu gini. Jadi dulu ketika awal-awal itu kamu kok bisa kenal Ponpes terus bisa mendaftar, itu awalnya ceritanya gimana? Yang asli dulu pengen ikut temen toh. Di mana sekolahnya? MTS. MTS Terus katanya tuh pondok MTA baru kan, disuruh ke situ. Ya udah, aku ikut aja. Kalau yang dari keluarga yang pertama tahu siapa? Bapak. Bapak. Setelah itu kamu langsung diminta ke situ langsung mau atau gimana? Ya, pertamanya nggak mau. Kok bisa? Nggak mau karena apa? Ya pengen ikut temen. Pengen ikut temen. Kan ini udah malam-malam banget nih. Dan ternyata kamu tadi juga tetanggaan sama si dia Ulhak gitu ya. Itu baru saya tahu. Kalau kamu kan ini malam-malam banget ini gimana? Saya sebenarnya awalnya bingung gitu. Kayak nggak enak gitu kalau takut ganggu gitu. Terus kalau kamu gimana? Biasa aja. Alhamdulillah, oke. Jadi kita lanjutkan, nggak apa-apa nih ya. Terus ketika kamu di pondok pesantren MTA, apa yang dari rumah itu paling kamu rindukan? Ya banyak. Apa aja? Ya teman-teman, terus keluarga, rumah juga. Terus apa lagi ya? Nggak tahu. Oke, itu. Terus ketika libur ini sempat enggak atau pernah enggak santri yang paling sering kamu hubungi atau kalian masih sering berhubungan melalui sosial media gitu? Ada enggak? Ada. Siapa aja? Lewat grup banyak. Oh, lewat grup. Ya. Oh iya, yang grup santri itu kan. Grup kamar sendiri. Oh, ada grup kamar Ya. sendiri. Kalau yang grup santri itu kamu ikut enggak? Udah keluar kok. Kenapa kok keluar? Dulu berisik banget. Oh iya, namanya itu spam. Jadi kayak orang posting terlalu banyak tapi nggak ada maksudnya, nggak ada isinya gitu. Ya benar nggak? Ya aku keluar aja kok. Kenapa? Pas kamu reaksimu melihat hal kayak gitu gimana? Banyak yang spam, santri-santri banyak yang ngirim-ngirim gak jelas gitu. Aku juga jarang komen di situ. Jarang. Habis itu keluar gitu. Iya. Terus ada grup yang baru. Grup apa? Ya, grup kamar. Kalau grup kamar spam juga apa lebih kondusif? Ya kadang sepi kok. Oh, kadang sepi. Nah, kalau yang grup kamarmu itu siapa aja boleh tahu nggak itu? Aku kan nggak tahu. Kamar, kalau di kamar tuh Habib, Rosyid, terus Arkan juga deket ya. siapa lagi ya? Ayub, Mardani. Ayub yang Papua apa Ayub? Ayub Sukoharjo. Ayub Sukoharjo. Waduh, ini tadi seharusnya bisa mampir ke Ayub juga gitu ya sebenarnya. Siapa lagi yang Mardani Panji itu ya? Raffi Khozin. Iya. Dari Riau. Kamu punya saudara berapa? Saudara ada banyak kok. Ada banyak. Iya. Kita berapa? Kalau saya juga banyak loh, 6 bersaudara. Kalau saudara kandung. Saudara kandung cuman 2. Iya, ada. Adik. Sekarang Kelas 2 SD sama kelas 1 SD. Berarti masih kecil itu semua. Iya. Itu nanti kedepannya ada rencana masuk Ponpes juga atau gimana? Iya, emang disuruh masuk Ponpes kok. Oh dulu. Iya. Disuruh masuk Ponpes masnya. Nanti kedepannya gitu. Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kita doakan ya, sama pemirsa juga mendoakan gitu. Oke. Kalau pas di rumah ini nih, kamu mainnya sama adik-adik aja atau sama teman-teman? Kalau main-main sama teman-teman, mainnya apa aja? Dulu sering sama teman-teman keluar gitu, sepedaan sampai jauh-jauh gitu, kadang juga mancing di sini sama teman-teman daerah sini gitu. Iya. Kalau kemarin teman SD malahan yang ke sini. Berarti teman SD-mu juga ada yang sempat main ke sini? Iya. Pas sampai ke sininya terus ngapain, hanya duduk-duduk ngobrol-ngobrol saja atau ada kegiatan bermain? Berarti kamu termasuk suka goes. Oh, sepedanya ini? Iya. Oh. Kalau sepedaan sampai mana aja yang udah terjauh gitu? Kemarin tuh pernah sampai yang sama temen SD mau ke Sukoharjo Kota. Itu sepedaan. Iya. Kamu pas sejauh itu ada rasa takut atau enggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Mantap. Sepedaan jauh, Bro. Pakai goes aja. Ya Kak Faris tuh yang nggak di rumah tuh berapa hari?
Yang nggak di rumah. Sekitar kalau nggak 6 hari ya 7 hari yang keliling-keliling itu, yang baru se-Jawa Tengah aja itu ternyata banyak banget santrinya. Kalau kalau awalnya dulu itu yang timur itu saya mulai dari Pacitan ya ke Baturetno Wonogiri, terus setelah itu pulang, kayaknya cuma itu sih yang timur, terus setelah itu baru Jawa Tengah lagi gitu. Nah, terus apa lagi ya, aku mungkin kamu ada pertanyaan? Enggak ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat, kalau ke Jawa Barat gimana ya, jauh-jauh ya kayak Karawang gitu, kayak si Dimas Rehan sebenarnya pengen ketemu juga di Dimas Rehan, terus lintangnya udah malah ke Wates ke Jawa Tengah. Terus siapa lagi ya Jawa Barat, kamu tahu nggak siapa aja? Zidan Danu. Terus ada lagi nggak yang Nadif itu masuknya Jawa Barat atau Jawa Tengah? Nadif itu Cilacap. Iya, Jawa Tengah tapi udah ke barat-barat gitu. Itu gimana? Cilacap itu masuk mana? Jawa Tengah ya. Aku juga kurang tahu sih. Kita berdua takut salah nih. Nah itu intinya kalau Jawa Barat itu jauh-jauh dan lebih kotanya itu gimana ya, lebih kota banget gitu, jadinya mungkin agak rawan juga kalau cuma pakai apa yang ada gitu seadanya gitu, nanti mungkin agak bahaya gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk ya Jawa Tengah sama Jawa Timur aja, tapi Jawa Timur juga belum semua terjamah gitu. Ketika kamu di Ponpes mendapatkan amanah di bagian apa atau tugas di bagian apa? Kesenian. Kamu apakah suka gambar atau suka gimana gitu? Ya gambar, kalau bosen gitu gambar. Berarti itu ya, kalau kesenian tugasnya kayak apa sih? Kesenian dulu sebelum Ustadz Afif ke Unida kan ada jadwalnya, seru ngecat gitu, papan, terus buat hiasan. Iya benar. Terus ya sekarang setelah malah sepi. malah sepi. Berarti Tugas terakhir tuh ngecat tongkat pramuka. Nah, kalau yang tongkat pramuka disusun tinggi-tinggi itu kan juga warna-warni. Itu hasil catan dulu atau yang juga hasil catnya itu sekarang, apa yang dari dulu? Sekarang. Yang sekarang. Sekarang itu yang ngecat juga bagian kesenian atau semua santri? Kesenian sama pramuka, terus banyak lagi. Berarti banyak yang ngecat bareng-bareng gitu. Kalau yang menyusunnya itu, yang menyusun siapa? Pramuka. Kalau nggak salah pramuka. Bagian pramuka. Kamu mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman gitu, misalnya ada yang terlalu sering menggunakan handphone atau apa gitu, malah jarang main-main, jarang olahraga kayak goes gitu misalnya, nggak pernah, itu pesan-pesannya ada nggak? Ya jangan main HP terus lah. Terus olahraga terus, rajin itu. Yang rajin. Kalau main HP terus menurut kamu gimana dampak buruknya gitu, bisa ngapain aja gitu? Matanya bisa sakit. Iya nanti. Iya kan, saya dulu kan itu sempat melihat awalnya santri itu nggak berkacamata, setelah perpulangan kok tiba-tiba banyak yang berkacamata, kenapa? Yang kacamata mungkin gara-gara main HP. Nah itu mungkin gara-gara main HP juga. Terus kegiatan di Ponpes yang paling kamu sukai apa aja? Pramuka. Terus lari pagi itu. Lari paginya setiap hari atau hanya hari-hari tertentu? Hari Minggu. Hari Ahad aja. Hari Ahad kadang lari, kadang juga senam. Oh iya kan, saya cuma bisa lihat itu sih postingan-postingan ketika senam. Kalau saya pas melihat kalian bener-bener senam, kumpul senam semua kayak gitu, saya belum pernah. Kan kayaknya itu ya pas sejak pandemi itu ya. Nah itu mulai senam pagi. Tujuannya apa? Nggak tahu. Ya mungkin biar sehat jasmani dan rohani gitu. Jadi biar nggak mudah kena virus gitu. Kan itu senamnya kan pas itu ya matahari terbit gitu, sunrise. Biar badannya biar kena cahaya matahari. Betul nggak? Iya betul. Nah, terus ketika dulu kan waktu nggak pandemi itu kan kalian dulu kan ketika sebelum pandemi boleh ditengok gitu, orang tua boleh masuk. Nah sekarang kan pandemi nggak boleh masuk, pengunjung pun juga nggak boleh. Nah pas ketika dulu ditengoknya berapa saat? Kalau saya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, jadi ditengok oleh orang tua? Iya. Itu udah bisa rutin? Ya rutin.
Nah, terus kan tiba-tiba ke pandemi nih. Terus tiba-tiba pandemi kamu terus tidak ditengok. Gimana perasaannya? Ya kecewa. Kecewa sama pandemi gitu ya. Iya. Nah, kan ada yang lebih berat lagi nih, ujian buat yang kelas 1. Kan istilahnya baru masuk Ponpes, baru mengenal Ponpes gitu. Tiba-tiba langsung pandemi gitu kan, langsung aksesnya ketutup gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang tuanya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gimana menurut kamu keadaannya kelas 1 gimana? Kasihan banget. Pernah kejadian sesuatu gitu nggak sama kelas 1? Enggak. Oke, berarti masih dalam itu ya, koridor normal gitu ya. Kalau harapan kamu soal pandemi ini atau doa mungkin? Ya semoga aja pandeminya ya cepat selesai gitu. Biar bisa beraktivitas kembali. Kalau ini kan santri juga di karantina nih. Kamu pas di karantina ini sempat main atau tetap di rumah aja terus? Di rumah. Tetap di rumah aja terus. Bagus gitu ya. Jadi para santri itu termasuk santri-santri harus taat aturan juga gitu ya. Karena karantina jadi nggak kemana-mana gitu. Udah pernah itu nggak pernah tes gitu atau gimana? Rapid test pernah. Kalau rapid test diapain sih? Disuntik. Iya. Disuntiknya hanya di jari atau di lengan? Di sini. Oh, malah di situ. Berarti diambil darahnya atau gimana? Diambil darahnya. Terus gimana kalau kamu? Sempat takut apa sempat merasa sakit atau gimana? Ya sempet takut sih. Apa iya? Kan kalau saya pribadi sih, saya itu jujur saja takut sekali jarum suntik. Sampai kalau sakit itu nggak mau berobat, tapi gimana caranya biar sembuh, ternyata alhamdulillah Allah beri izin sembuh juga gitu. Jadi saya kalau sakit hampir nggak pernah ke rumah sakit atau minum obat, itu hampir nggak pernah. Kalau kamu juga termasuk fobia jarum suntik atau memang biasa aja sebenarnya, tapi ada rasa takut aja? Iya ada rasa takut itu. Tapi biasa. Ya kalau disuntik biasa aja. Biasa aja, oke. Aman berarti ya. Lepas di rapid itu kamu itu diambil darahnya udah dulu udah pernah atau itu pertama kali? Itu pertama kali. Terus santri-santri yang lain gimana menurut kamu, yang berdasarkan apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat gitu? Seandainya ada yang biasa aja itu. Ada yang teriak-teriak histeris gitu? Yang teriak-teriak nggak tahu aku. Nggak tahu. Emang itu sendiri-sendiri atau gimana? Nggak bareng-bareng? Nggak bareng-bareng, sendiri. Oke. Sendiri-sendiri berarti. Nah, terus ini kan Diaul Haq itu sebenarnya deket banget. Deket ya? Deket. Nah, sebenarnya deket sini tapi sebentar ada iklan. Nggak apa-apa, nanti suaranya masuk. Jual apa sih? Mie ayam. Jual mie ternyata. Oke guys, jadi kita lanjutkan. Sebenarnya Diaul Haq itu di sini. Nah, Diaul Haq itu kalau di Ponpes saja itu suka malu-malu gitu. Tadi udah ditawarin itu buat kesini duduk bareng kayak si Aska dan si Saifuddin tadi itu, ternyata dia masih malu-malu. Biasanya juga sih kalau saya wawancari di Ponpes itu bilangnya gini, aku gak usah gitu. Gimana kalau kamu, menurut kamu pernah nggak ngajak dia istilahnya gimana biar dia mau gitu? Kalau ngajaknya gimana? Ya ngajak, disamperin gitu. Kalau di Ponpes gimana? Lalu misalnya kan ada pendidikan buat public speaking, berbicara di depan umum, ceramah, terus pakai 3 bahasa kayak gitu. Kalau Diaul Haq gimana? Kalau Diaul Haq biasa aja. Biasa juga bisa gitu kan? Ya bisa. Tapi kok kenapa pas buat video kayak gini malu ya? Tahu nggak kira-kira alasannya Pak? Nggak tahu. Oke, nanti biar Diaul Haq ketika nonton ini biar mungkin bisa menjawab sendiri gitu ya. Waduh. Soalnya kita pengen itu sih, sebenarnya pengen ketemu juga, terus pengen buat video bareng, tapi karena malu ya udah nggak apa-apa. Kamu mulai ngantuk? Nope. Belum. Aku kok malah mulai. Udah dari pagi itu belum berhenti. Jadi kemarin juga jarang tidur. Wis udah 20 menitan. Kalau bapak kamu tadi kok bisa kenal bapak saya, tahu nggak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu nih, kaget saya, jadi kok bisa kenal gitu. Nah, soal YouTube, itu jangan dibilang YouTube saya gitu ya, kan YouTube-nya itu isinya video kalian ketika belajar, kadang ketika bermain. Nah, itu pernah nggak orang tua menonton YouTube kita itu? Pernah Pernah gitu. Pernah, kalau pas pernah itu pas ketemu kamunya gitu,
pernah nggak ngomong sesuatu atau cerita sesuatu? Enggak. Kalau responnya ketika melihat YouTube kita tentang Ponpes gitu, tentang kegiatan kalian, ini respon dari orang tua baik ayah maupun ibu terus seperti apa? Kalau lihat kegiatan ya senang-senang aja. Senang aja. Bisa jadi obat kangen apa gimana? Iya. Iya. Kalau itu orang tua kamu pernah nggak sih request atau komen gitu? Kan saya nggak terlalu hafal siapa saja yang pernah request. Tahu nggak? Enggak kayaknya. Nggak tahu. Saya juga kurang hafal sih. Kalau sepedaan tadi nih, katanya kan dia ulah juga deket sini. Pernah nggak sepedaan sama dia ulah? Enggak pernah. Pernah. Kalau dia mainnya biasanya apa? Enggak pernah lihat dia main. Berarti di rumah terus gitu ya? Ketemunya kalau di masjid. Oh, hanya di masjid. Ya itu masih alhamdulillah gitu ya, maksudnya kalau sampai di masjid aja nggak ketemu itu bahaya mungkin. Soalnya beneran, jadi gini, orang muslim itu selalu dipertemukan di masjid gitu loh. Jadi kalau saling ketemu di masjid ya masih dalam tanda gimana ya, tanda bagus gitu loh. Kalau zona hijau gitu. Gimana kalau di sini termasuk zona apa? Apakah orang-orang di sekitar sini sangat sangat namanya apa ya, sangat ketat gitu, sangat mencengkam, atau biasa-biasa aja? Kalau orang sini biasa aja gitu. Pernah nggak ada sesuatu misalnya kayak didatengin sesuatu terus disuruh tutup, atau didatangi sesuatu terus ada gini-gini gitu? Pernah nggak? dulu ada pas kemarin itu kan ada lomba mancing di sungai itu. Oh, di sungai yang biasanya buat kamu mancing itu? Ya terus dibubarin tuh Pak Bayan. Pak Bayan. Oh, berarti dari dalam sendiri atau dari internal desa gitu ya? Iya. Bukan dari pihak luar? Bukan. Oh, berarti memang kepedulian dari Pak Bayannya gitu. Kalau kamu pas mancing itu pernah ikut mancing atau gimana? Yang itu nonton aku. Malah nonton. Nggak apa-apa. Lah terus yang tempat mancingnya di sini itu kamu yang mancing setiap hari itu? Ya dulu setiap hari, sekarang malah jarang. Sekarang lebih ke sepedaan mungkin. Apa gimana? Sekarang tuh biasanya tuh kalau nggak main HP, sepak bola. Oh, berarti ada game HP di sepak bola? Ya sepak bola, maksudnya sepak bola di lapangan gitu loh. Oh, saya kira game HP. Oh, jadi sepak bola di lapangan sama teman-teman atau gimana? Sama teman-teman. Nah itu dia ulah kan dekat, nggak ikut juga ini? Enggak. Ya Allah. Terus dia ngapain di rumah? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Kalau dia disamperin di rumah kira-kira gimana? Kalau disamperin ya mungkin kaget. Gimana ya, ini mumpung deket seharusnya dimanfaatkan sekalian, tapi nggak sopan sih, udah malam banget. Gimana ya, nggak usah, mending sama kamu aja dihabisin waktunya mumpung masih ada. Itu kalau Ustadz siapa yang itu kamu paling kamu kagumi atau gimana gitu? Kalau yang paling aku kagumin itu yang Ustadz Khalid. Nur Khalid. Iya. Oh, kenapa? Bahasa Arabnya bagus kok. Oh, bahasa Arabnya bagus. Apa lagi? Terus juga gimana ya? Nah, kalau beliau ngajarin santri itu biasanya pernahnya ngajarin apa aja? Kalau di kelas Ana tuh ngajarinnya apa ya itu? Kok lupa? Boleh nyontohin perkenalan pakai bahasa Arab sekarang? Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Arafa. Ana al-fasl sanide min hujrah mi'ataini wa wahid min Sukoharjo. Kelas. Udah selesai gitu ya? Kok apa tadi selesai bahasa Arabnya apa? Kelas. Apa lagi? Nope. Ya ini udah malam banget gitu. Ya oke, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua, mohon maaf seluruhnya. Habis itu on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.